Tiga orang telah menunggu di dalam kabin kerja Kapten Philips. Serjen Belanda itu tidak suka Guru Ahmad Karaeng membuat pengajian setelah subuh di masjid kapal. Itulah pasal yang hendak dibicarakan. Lukas, itu hanya ritual agama. Apa bahayanya bagi kita semua? Kapten Philips mengangkat tangan, tidak percaya dengan keras kepala teman sesama Belandanya. Tensi pembicaraan langsung tinggi. Ruben si Boatswain dan dua serdadu lain tetap berada di ruang kerja Kapten Philips. Dia bisa menyebarkan paham berbahaya Philips, mengajak seluruh penumpang melawan. Serjen Belanda dengan muka masam menjawab kasar. Guruta menggeleng, meski hanya diam, membiarkan Kapten Philips yang membela. Kau bisa menanyai salah satu penumpang, Lukas. Tuan Ahmad Karaeng hanya bicara 15 menit. Itu pun tentang agama. Tidak ada paham yang kau khawatirkan. Sekarang memang baru 15 menit. Pagi ini memang hanya tentang agama. Tapi siapa yang bisa menjamin dia tidak bisa bicara tentang hasutan? Besok lusa dia bicara berjam-jam. Di kepalanya hanya ada ide tentang kemerdekaan. Aku bertanggung jawab memastikan inlander ini tidak melakukannya. Astaga Lukas, ini kapal penumpang sipil. Ini bukan kapal perang. Semua orang memang merdeka di atas kapal. Suara Kapten Philips mengeras. Muka Serjen Lukas merah padam. Kau tidak bisa menghalangiku, Philips. Aku bisa meminta kapal ini ditahan saat tiba di Surabaya atau saat merapat di Batavia. Kerajaan Hindia dengan senang hati mencabut izin pelayaran kalian. Kapten Philips menghembuskan nafas. Diskusi ini menyebalkan sekali. Kenapa pula harus ofisir Belanda yang keras kepala ini mengawal kapalnya? Kenapa tidak ditugaskan ofisir lain yang cukup bersantai di kabin, menghabiskan makanan lezat, menganggap semua ini liburan, hingga transit di Jeddah, kemudian menuju Rotterdam, pulang kampung. Baik, lantas apa yang kau mau? Menangkap Tuan Ahmad Karaeng? Atau menurunkan dia di pelabuhan berikutnya? Dia jelas membawa surat izin dari Gubernamen Jenderal. Kau tidak bisa melakukannya. Kapten Philips mencoba melunak, menurunkan tensi pembicaraan. Aku memang tidak bisa melakukan itu, tapi aku bisa memaksa dia berhenti ceramah di masjid kapal. Titik. Serjen Lukas melirik Guruta dengan wajah licik. Lantas bagaimana dengan kegiatan lain? Dayang Andipati sudah memberikan kertas berisi jadwal mereka. Kau juga ingin menghentikan kelas sore anak-anak belajar agama? Itu sama dengan sekolah minggu di gereja. Kau melanggar hak asasi orang lain, Lukas. Kapten Philips menggeleng. Atau begini saja, Kapten Philips. Dayang Andipati akhirnya angkat bicara untuk pertama kalinya. Nampaknya Serjen hanya mencemaskan Guruta berbicara topik-topik tertentu. Jadi mungkin sebaiknya Serjen menuliskan dengan detail topik apa saja yang dilarang. Serjen juga bisa mengirimkan ofisir Belanda di masjid setiap pagi untuk memastikan hal tersebut dipatuhi. Kami akan memenuhi persyaratan itu. Kapten Philips mencerna sejenak kalimat Dayang Andipati.